Shalom, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Handriani, NIM 2002120872 dari kelas Teologi Kristen A semester 1 dalam mata kuliah filsafat. Di sini saya akan menjelaskan atau membahas tentang topik, yaitu yang pertama, pentingnya sebuah tanda tanya, yang kedua, pengertian filsafat, yang ketiga, istilah-istilah dalam filsafat, yang keempat, keterkaitan filsafat dalam kekristenan. Yang pertama, pentingnya sebuah tanda tanya. Pentingnya sebuah tanda tanya yaitu agar kita dapat mengetahui apa yang tidak kita ketahui, dan simbol ini juga bisa membuat kita merasakan kemajuan ilmu dan teknologi. Tanpa adanya simbol tanda tanya ini, mungkin kita akan terjebak tanpa adanya kemajuan. Yang kedua, pengertian filsafat. Filsafat ini bisa diartikan sebagai ilmu atau pandangan hidup atau kata-kata yang bernilai tinggi. Ada juga yang mengartikan filsafat ini adalah sebagai kata-kata yang agak sedikit mungkin membingungkan. Filsafat ini juga bisa kita diartikan sebagai cinta akan kebijaksanaan atau sebuah keinginan yang sungguh-sungguh akan kebenaran yang sejati. Filsafat merupakan rasa ingin tahu seseorang atau rasa ingin tahu kita tentang hal apa saja. Filsafat juga dapat diartikan sebagai mengoreksi diri secara terus terang seberapa jauh kebenaran yang kita cari dan kita jangkau. Ide, pemikiran, atau gagasan yang akan ditawarkan oleh filsafat ini senantiasa diawali dengan pertanyaan dan kegelisahan. Filsafat juga bisa diartikan sebagai sebuah alat yang patut untuk dipertimbangkan referensinya. Yang ketiga, istilah-istilah dalam filsafat. Istilah-istilah dalam filsafat, dalam bahasa Indonesianya, istilah itu disebut filsafat. Dalam bahasa Arab, istilah ini disebut dengan falsafah. Dalam bahasa Inggris disebut dengan filosofi. Dalam bahasa Jerman, Belanda, atau Pranais disebut filosofie. Semua istilah ini bersumber pada bangsa Yunani, yaitu filosofia, di mana phil yang berarti cinta atau mencintai, dan philos berarti teman, sedangkan sophia berarti kebijaksanaan. Yang keempat, keterkaitan filsafat dalam kekristenan. Apabila dikaitkan dengan iman Kristen, hubungan antara filsafat itu bukanlah merupakan sebuah perkawinan yang ideal. Kekristenan memang tidak pernah lepas pada perdebatan filsafat pada setiap zamannya. Para prolog dan psikologis masa lalu hingga kini telah berhasil menggunakan filsafat sebagai sarana transportasi dan pengertian dari iman Kristen. Karena Allah tidak ada, maka manusia harus merencanakan hidupnya sendiri. Manusia harus memulai dari awal untuk memutuskan apa yang benar dan salah atas kehendaknya sendiri. Tugas seorang Kristen dalam mempelajari filsafat adalah seperti seorang dokter yang mempelajari sebuah penyakit. Dia mempelajari mereka untuk menyembuhkannya. Filsafat itu seperti sebuah antibiotik, yang dimana antibiotik ini adalah bakteri yang berbahaya, namun kadar keberbahayaannya dapat menyerang atau dapat menghancurkan bakteri lain yang lebih berbahaya. Dalam dunia akademis dan dalam dunia filsafat, itu merupakan hal yang sangat wajar, karena di dalam hidup kita selalu berproses untuk mencari kebenaran yang sejati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
Atas salah tutur kata saya ucapkan mohon maaf. Selamat pagi.